Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore teman-teman. Sore. Oke, kami dari kelompok 3 dengan teknik diskusi akan memaparkan materi yang telah kami persiapkan. Sebelumnya perkenalkan terlebih dahulu anggota kelompok kami. Yang pertama yaitu saya sendiri, Muhammad Krisna Pramudita sebagai konselor, dan samping saya Mbak Nana, sampingnya Mbak Nana Mbak Anggi, dan Mas Dias, Mbak Nurhayati, sama Mbak Evi. Oke, mungkin itu saja perkenalan dari kelompok kami. Untuk menghemat waktu, kami akan memaparkan materi yang telah kami persiapkan. Terima kasih. Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Gimana kabarnya anak-anakku? Baik-baiklah. Sehat. Alhamdulillah. Kita berdoa dulu ya. Untuk selanjutnya, silakan anak-anakku untuk supaya mengambil doa pada hari ini. Baik, saya mau berbicara. Untuk memulai kegiatan kita pada siang hari ini, mari kita berdoa menurut agama dan kepercayaan kita masing-masing. Berdoa dimulai. Berdoa saja. Baik, terima kasih Mas atas dipimpinnya doa. Sebelumnya ini tadi kaget nggak kenapa dapat surat dari BK gitu? Belum tahu ya kenapa tiba-tiba dapat surat nih Mas. Takutnya nanti ya nanti apa-apa di BK. Nah, ya, di BK itu nggak perlu tentang masalah. Jadi gini, Bapak tadi menunjukkan surat kepada guru kelas itu untuk pemanggilan anakku untuk melakukan sesi bimbingan kelompok. Seperti itu. Jadi nanti Bapak juga akan menjelaskan bimbingan kelompok itu apa. Oh iya, sebelumnya ini ada yang sudah pernah melakukan sesi bimbingan kelompok belum? Belum. Ini baru semua berarti ya kan? Iya. Newbie. Iya. Oke, nanti tenang aja, nanti Bapak akan menjelaskan biar nggak bingung. Terus nanti teknisnya seperti apa, beda yang tidak bingung juga. Tapi sebelumnya, ini kan juga masih kelas 10, masih baru semua. Saya juga kebetulan guru baru di sini. Saya baru 3 bulan kemarin menggantikan Pak Derajat yang pensiun. Ya, seperti itu. Ini kebetulan kan juga baru kayak PKM gitu kan, baru penerimaan siswa baru. Jadi kita berkenalan agar nanti dalam sesi bimbingan kelompok kita lebih nyaman. Oke, silakan Mas yang paling ujung, nggak ujung sih, dekat saya. Mulai dari saya. Iya, silakan. Perkenalkan, nama saya Joshua, bisa Oke. dipanggil Mas Dias. Oke, Mas Dias. Ya, Saya saya dari kelas 10 IPA 1, Pak. 10 IPA 1. Oke, terima kasih Mas Dias. Tinggal di mana Mas Dias? Tinggalnya di Kasihan, Pak. Di Kasihan. Oh, berarti dekat ya? Dekat, Pak. Dari Kelas sini. UMY, Pak. Oh, dekat UMY. Oh, dekat kampus. Oke. Mas Dias punya hobi atau kesibukan apa di rumah? Selanjutnya main futsal, Pak. Main futsal. Oke, main futsal. Kebetulan Mas Dias, di sini tuh kemarin kalau nggak salah tim futsal dari sekolah kita itu mendapat juara 2 waktu turnamen Popda kemarin. Itu anak-anak kelas 11 sama 12 kemarin. Ya kelas 10 kan memang baru masuk, jadi kayaknya belum. Nah ini kesempatan buat Mas Dias untuk mengikuti ekskul nanti, bisa dikembangkan bakatnya di futsal seperti itu Mas Dias. Kemudian saya akan join ke klub futsal yang ada di sekolah kita, Pak. Oke, ya Mas Dias. Oke, terima kasih Mas Dias atas perkenalannya. Yang selanjutnya Mbak yang sama saya. Baik Pak, terima kasih. Perkenalkan, nama saya Anissa Melati, biasa dipanggil
mana-mana. Saya dari kelas 10 IPA 1. 10 IPA 1. Iya. Iya, satu kelas sama Mas Dias. Iya betul, saya satu kelas sama Mas Dias. Alamat saya di Biro Belajar Pak. Biro Belajar. Wah, dekat sama sekolah ya? Lumayan sih. Cuman samping sekolah. Biro Belajar. Enggak sih, paling 5 menit. 5 menit. Oke, punya kesibukan atau hobi lain? Hobi, kalau hobi saya suka traveling. Traveling. Hiking. Iya, bagus. Tapi naik gunung. Iya. Kelas 10 udah kemana aja Mbak? Baru yang pendek-pendek sih Pak. Gunung pendek-pendek. Iya. Gunung pendek itu mana sih? Maksudnya yang MDPL-nya masih Oh. ada situ. Oh iya. Gimana Mbak? Baru Andong sama Andong. Gunung Prau. Oh dua itu. Oh iya itu kan MDPL ya Mbak? Iya betul Oh MDPL. itu baru berapa gitu? Paling tinggi baru Gunung Prau sih Pak. Itu berapa? 2000 sekian sih. 2000 sekian. Itu take off atau TikTok pernah. TikTok pernah. Camp juga pernah. berarti sering ya? Enggak sering sih Pak. Buat merefresh otak. Iya. Terima kasih Mbak Nana ceritanya, sangat menarik sekali. Oke, selanjutnya Mbak yang pakai kacamata. Ya, perkenalkan, saya Evie Widyasari, biasa dipanggil Evi dari 10 IPA 10 4. IPA 4. Alamatnya Pedes dari Pedes dari pedes. Cabai berapa Mbak? 5. Pansan pedes ya. Ini kenapa kok kayaknya tegang? Kita relax aja ya teman-teman. Iya Pak. Kalau kita relax itu sebisa mungkin kan kita mengalir Iya. seperti itu. Jadi jangan tegang, enjoy aja. Oke. Oke Saya lanjut. baru pertama kali. Oh baru pertama kali. Baru takut Pak. Oh baru. Oh iya. Kebetulan kan pertama Bapaknya kali. juga baru kan? Iya. Oke. Lanjut Mbak Evi. Tadi hobi Hobinya itu saya suka kajian Pak. kajian. Iya. Oke kajian. Masya Allah. Kajian. Sekarang tuh yang baru tren kayaknya itu Ustaz cowok itu Ustaz Hataki. Ya itu ya. Sekarang banyak sekali yang ngikutin Ustaz Hataki. Iya. Istri saya itu kalau di rumah, Iya. sorry kalau mau tidur, lihat ini loh, kan yang ditunjukin itu video yang menjerumus ke cowok. Apa yang sok mikir gimana? Ya cuman oh iya tak penting gitu. Iya. Tapi ini jadi FOMO. Tapi FOMO-nya FOMO yang baik. Baik ya. Karena menangkap agama. Iya. Seperti itu. Jadi sering ikut majelisan. Iya. Kemarin Abdul Somad. Abdul Somad. Iya. Yang Bapak tahu itu cuma itu loh. Habib siapa namanya? Yang masih muda. Zaidan. Oh iya. Nah, iya itu. Itu soalnya dulu pernah di Mangunan juga. Kebetulan itu ramai sekali. Itu apa ya? Jamuannya itu sampai meluber kemana-mana. Saya juga baru pertama kali kebetulan ikut majelisan itu belajar dari saya juga ramai sekali. Terima kasih ya Mbak tadi. Sekarang Mbak Sami. Baik Pak, perkenalkan nama saya Hayati, biasa dipanggil Haya. Saya dari kelas 10 IPA 2 Pak. 10 IPA 2. Oke, alamatnya di mana Mbak? Saya di Sleman Pak. Sleman. Di bagian pinggir. Pinggir. Iya. Jauh berarti Mbak. Pinggir itu sebelah barat. Iya, di bagian barat. Iya. Berarti paling barat dari Sleman kan Mas? Iya. Iya. Berarti itu perbatasan langsung sama Kulon Progo. Iya, perbatasan. Oh iya, wah jauh. Itu Pak. Sini pos atau maju? Maju Pak. Maju. Iya. Jauh tuh ada. Berapa menit Mbak dari rumah? Kira-kira 45 menit Pak. 45 menit. Iya kan? Lumayan ya. Saya pulang juga sih sebenarnya. Ya sebenarnya jangan Iya. ngebut-ngebut kalau naik motor, harus safety juga, pakai helm, terus Iya, Pak. kacanya juga dilengkapi, Iya. dua atau ya dua, Iya. ya pakai helm, pakai jaket, pakai sarung tangan. Iya. Pak itu ada SIM juga dong Pak. Iya. Oke. Punya hobi atau kesibukan apa Mbak Daya di rumah? Hobinya main game Pak. Main game. Iya main game. Ini cewek main game. Di sini ada. Game loh. Ada yang suka juga cewek?
Enggak, Pak. Bahaya. Gamers cewek. Terus kesibukan yang lainnya apa Mbak? Kesibukannya bantu ayah, Pak. Bantu ayah? Iya, kebetulan ayah fotografer, jadi saya bantuin ayah. Oh, jadi punya studio foto atau? Ada studio foto, tapi itu beda sendiri tempatnya. Kalau studio foto itu di daerah Bantul di Bunyahan. Nah, kalau di rumah itu lebih tepatnya kayak apa ya? Menerima pelanggan sih, Pak. Kayak misalnya ada yang mau foto di rumah itu bisa. Oh gitu. Berarti studio fotonya di Banyak? Di Bunyahan, Pak. Bunyahan? Iya, di Bantul. Bunyahan. Oh. Jadi itu kan Bapak tahu Demak Hijau? Masjid Demak Hijau? Nggak tahu saya. Oh, nggak tahu ya, Pak. Tapi kalau di luar situ bisa. Dekat situ ya, Iya, dekat situ. Oh, Iya. iya, tahu sih. Oke, itu tarifnya berapa kalau semisal ini teman-teman ya? Kan tadi punya foto studio, Iya. ya kan di Bantul, nah dekat. Nah mungkin bisa dikasih rate-nya kalau semisal berapa? Kalau biasa aja. Biasanya sih tergantung jual-jualan, cuma bisa 5.000 sampai 10.000 kalau untuk kayak pas foto khusus saya misalnya di sekolah kayak gitu. Itu murah banget ya. Iya. 5.000. Itu cuma background biru itu berarti. Iya, yang di bulan biru. Oh, seperti itu. Iya. Oke, terima kasih Mbak Haya. Iya, terima kasih Pak. Selanjutnya Mbak Menuju. Baik Pak, perkenalkan nama saya Patricia Anggi Putrasari, biasa dipanggil Anggi. Saya dari kelas 10 IPA 3. Alamat rumah saya di Sonopati Selor, Pak. Sono pakai Selor. Ini dekat sama Mbak Nana. Iya Pak, Iya. lumayan. Jangan-jangan SMP-nya juga satu sekolahan. Iya. Oh, beda. Baru ketemu sekarang ini. Ketemu di sini. Iya, baru ketemu di sini. Jadi PGRI punya juga. Iya. Belajar itu sebelah selatan, sebelah timur kampus UPY itu. Iya. Kalau nggak salah. Iya. Kalau berjalan mana? Sonopati Selor. Sono pakai Selor. Iya. Dekat kampus itu ya? Di belakang kampus BBM. Oh belakang kampus. Iya. Dekat. Kalau sekolah juga ada motor dekat. Naik sepeda sih Pak biasanya. Iya. Kalau Mbak Anggi mungkin ada kesibukan lain selain sekolah atau hobi? Kesibukan lain saya selain sekolah itu biasanya bantu ibu bikin kue Pak. Soalnya ibu ada usaha Iya. jualan kue di rumah. Jadi saya biasanya bantuin jualan di sekolah, biasanya nitipin ke kantin sekolah. Terus biasanya kalau ada guru-guru yang pesen gitu, saya bawain. Dan juga teman-teman ada yang kalau ada yang pesen, saya juga bawain ke sekolah. Oh, Nambah uang jajan Pak. Iya, nambah uang jajan. Iya. Lumayan kan? Iya Pak. Terus kalau berarti banyak ya guru-guru di sini pada pesen tuh? Ya lumayan sih Pak, lumayan banyak. Itu kan kue nastar itu identik sama lebaran. Iya Pak. Nah itu produksinya tiap hari atau kalau cuman ada pesanan pas lebaran atau mungkin guru-guru atau teman-teman mau pesan gitu? Kalau produksinya sih setiap hari Pak. Kalau Setiap hari? misalnya, ya kalau misalnya nggak ada pesanan, biasanya dititipin di toko-toko atau warung-warung dekat rumah. Oh gitu, menarik ya. Iya Pak. Iya. Boleh dong kalau pesan, suruh bawain ke sekolahan gitu. Nanti dibikin yang kecil, nah, Iya. biasanya bikin yang menarik kan lumayan. Iya. Kalau yang biasanya itu cup besar itu atau cuman kecil kayak apa ya, cup salad itu kan ada loh sekarang. Oh iya Pak. Nah itu kalau diproduksi kecil-kecil gitu atau besar? Tergantung pesanannya sih Pak. Oh tergantung Iya. pesanan. Jadi kalau kita pesennya yang besar, berarti ini Iya. standar itu. Tapi kebanyakan kalau teman-teman itu kan mungkin satu sekolahnya kan juga minim gitu ya Pak, ya. Jadi Oh, iya. yang cup kecil itu yang kayak salad itu isinya 5 nastar, tapi itu agak besar sih, nastarnya agak besar, isi 5 itu harganya 8.000. Oh, ini boleh teman-teman, murah loh berapa besar. Oke, terima kasih Mbak Anggi atas perkenalannya juga ceritanya yang menarik. Baik Pak. Mungkin kalau teman-teman kita kan bisa pesen. Iya Pak. Oke, kita akan melakukan sesi kelompok. Tapi ya, Saya belum tahu nama Bapak. oh iya Bapak lupa. Pak Gerhana datang. Belum Pak. Soalnya kan Bapak juga Oh iya, masih plastikan. Iya.
Oke, Bapak silakan memperkenalkan diri. Nama saya adalah Pak Ubud Panjaitan. Wih, kalian nama menteri ya Pak ya? Ya, itu kebetulan ibu saya itu ngefans. Wih, oh, Jadi dikasih namanya. Tapi anugerah itu pemberian nama dari orang tua pasti banyak maknanya. iya Pak, betul sekali. Oke, biasanya kalau guru di sini manggilnya Pak Luhut. Halo, Tapi jangan Pak Panjat boleh? jangan ngomong Pak Panjat, nanti saya manjat. Iya, Biasanya guru-guru di sini manggil Pak Luhut. iya Pak. Rumah saya di Mangunan. Oh, di sini. Tahu Mangunan? Oh iya Pak, jauh. Iya, lumayan dari sini sekitar 50 menit. Itu Primus itu ya Pak? Betul. Nah, rumah saya itu dekat Becijinya, Mbak. Oh, di sini. Kalau Primus kan sebelah selatannya Becici. Becici itu paling ujung. Iya Pak. Ada yang pernah ke Becici? Belum. Main, masa orang Bantul kok nggak pernah main ke Becici. Iya Pak. Lihat Silakan. City Light. Jangan lagi, Iya. chill di sana, santai. Kalau pagi, minggu pagi, apalagi setelah hujan, kakinya syahdu. Besok kalau tanya sana bisa paling Siang ya Pak. ya. Terus istri saya baru satu. Ya, baru Berarti satu. nggak bisa kamu nambah lagi Pak? Enggak, satu aja. Satu udah bikin pusing. Enggak, satu aja udah cukup. Terus anak saya juga kebetulan baru satu, alhamdulillah, masih kecil, mungkin sekitar segini. Itu umur 3 bulan, 3 bulan, maaf, 3 tahun. Karena ada ya pada segini. 3 tahun masih PAUD. Nah, sekolah kan udah saya masukkan ke PAUD karena juga tinggal Iya. yang masuk juga ada mama. Oke, mungkin ada pertanyaan lain mau ditanyakan tentang rumah saya. Sudah cukup Pak. Oh sudah. Iya, sudah. Tidak ada di pesanan saya. Enggak, oke. Oke, saya sudah perkenalan. Terus saya sudah mengenal Mbak Nana, Mbak Andi, Mas Dias, Mbak Evi, dan Mbak Naya. Oke, Bapak harapkan dengan kalian juga mengenal satu sama lain. Nanti dalam sesi bimbingan kelompok kita dapat berjalan dengan baik. Tidak ada rasa canggung. Iya Pak. Terus kita berdiskusi, mengeluarkan ide-ide, mengeluarkan pendapat dengan nyaman. Baik Pak. Seperti itu. Dan kebetulan tadi belum ada yang pernah melakukan bimbingan kelompok. Bapak akan sedikit menjelaskan bagaimana teknis dan apa itu bimbingan kelompok. Seperti itu. Baik. Baik Pak. Oke, di sini bimbingan kelompok adalah suatu layanan yang diberikan secara berkelompok dengan kita akan menggunakan teknik diskusi dan metode diskusi ini saya sudah mempersiapkan bahan atau materi yang telah kita akan bahas seperti itu. Jadi kita menggunakan diskusi. Materinya sudah Bapak persiapkan. Nanti tinggal kalian mengomentari apa yang Bapak sampaikan dan apa yang Bapak berikan tadi. Ya, seperti itu. Mungkin ada pertanyaan sebelum dilanjutkan lebih lanjut lagi. Belum ada? Oke. Dan nanti ini kan jam 9.30. Nah, ini mungkin nanti sekitar 45 menit aja kita melakukan sesi bimbingan kelompok karena Bapak juga tidak mau merampas mata pelajaran kalian, Iya tidak Pak. mau merampok jam kalian. Kita laksanakan 45 menit. Jadi sekarang apakah kelompok sudah siap? Pak. Iya. Saya ingin bertanya, kan ini kan kita kan bimbingan kelompok kan Iya. kayak seperti mencurahkan pendapat gitu ya Pak ya. Iya. Nah nanti kalau misalnya apa yang kita sampaikan itu bocor sampai ke yang lain itu gimana ya Pak ya? Oke, bagus. Ini pertanyaan yang Bapak tunggu. Ini
bagus sekali pertanyaan Mbak Andi tadi. Apakah nanti kita akan membocorkan atau akan bocor kemana-mana? Kalau bocor kita tenang aja. Jadi di dalam bimbingan dan konseling itu ada asas-asas BK. Seperti itu Mbak Andi dan teman-teman. Jadi jangan khawatir, Bapak akan menjelaskan juga asas-asas BK yang penting. Jadi jangan khawatir nanti kalau bocor atau kemana-mana gitu ya Bang. Iya. Oke, yang pertama yaitu ada asas kerahasiaan. Iya. Nah, namanya aja juga rahasia. Iya. Iya. Sudah jelas, ya. Tidak boleh membocorkan. Berarti nggak pakai tadi loh. Enggak, nggak ada yang tahu. Rahasia Pak. Iya. Seperti itu. Jadi kita dalam kelompok ini saling menjaga rahasia. Apalagi saya sebagai guru BK, saya memegang teguh asas-asas itu. Jadi jangan khawatir ketika kalian anak-anakku semua nanti bercurah pendapat atau mencurahkan isi hatinya, tenang aja, kerahasiaan kalian pasti terjamin. Dan diharapkan juga teman-teman yang ada dalam kelompok ini nanti dapat menjaga rahasia satu sama lain. Oke. Yang kedua yaitu ada asas kesukarelaan. Nah, ini namanya aja sukarela. Tapi kalian dapat surat dari guru mata pelajaran. Iya. Terus sukarela datang ke ruang BK. Nah, itu udah sukarela. Walaupun mesti ada, ini kenapa ya? Iya. Nah, ada mengganjal ya. Tapi sekarang Bapak harap harus bersukarela. Karena apa? Ini juga menjadi kunci. Kalau kalian itu bersukarela datang ke ruang BK, Bapak harapkan nanti kalian saat bercerita, saat mencurahkan isi pendapat kalian itu tidak mengganjal seperti itu. Iya Pak. Jadi tetap nyaman kalian mengutarakan pendapat, utarakan apa yang mau disampaikan. Oke. Terus yang terakhir ada asas, tahu nggak? Belum tahu. Yang pertama tadi, Asas kerahasiaan. terus, Kesukarelaan. terus, belum tahu. Yang terakhir yaitu ini gimana Mas? Oke, yang terakhir yaitu ada asas yang paling utama, ini harus diingat. Itu asas apa itu? Ini ya. Ada asas yang paling penting yaitu keterbukaan. Tahu nggak? Keterbukaan ini menjadi kunci dalam bimbingan kelompok. Kenapa? Karena kalau kita tidak buka-bukaan, enggak seperti yang DPD Mas ya sih. Cepet aja. Cowok. Asas keterbukaan. Kita saling terbuka, saling mencurahkan isi pendapatnya. Jangan sampai ada yang sedikit pun mengganjal. Iya Pak. Kita omongkan, kita diskusikan semua yang sudah dapat materi itu. Jadi jangan sampai ada yang mengganjel gitu ya. Ganjel sedikit didiskusikan. Iya. Yang baik Pak. Dari ketiga asas ini ada yang mau bertanya atau bertanya? Belum Pak. Sudah cukup. Sudah cukup? Oke, kalau sudah cukup, kita akan lanjut. Kita akan memasuki sesi diskusinya. Apakah teman-teman sudah siap? Sudah siap. Sebelumnya boleh dipersiapkan kertas dan pulpennya terlebih dahulu. Sudah Pak. Oke. Silahkan nanti boleh mencatat apa yang kalian dapatkan, terus apa yang sekiranya penting untuk kalian boleh dicatat. Itu oke. Untuk selanjutnya kita memasuki sesi diskusi, oke teman-teman. Jadi Pak.
Baik, Pak. Oke. Nah. Oke, sebelumnya Bapak ada video. Jadi kita nobar. Iya, tidak tekan ya. Iya, biar nggak tegang. Biar dimising sama video ini. Kok nggak ditampilin di proyektor, Pak? Wah iya, ini maaf. Tadi sudah Bapak kotak-kotak itu nggak bisa. Dan Bapak coba perbaiki nggak bisa ya. Kebetulan. Dan ini videonya. Kelihatan nggak? Kelihatan. Ada di Mbak Nana kelihatan? kelihatan ya? Tunjukin. Iya, iya. Iya, sudah, Pak. Oke, udah kelihatan. Sudah, sudah.
Ngantuk ini. Enggak lah, enggak. Gimana tanggapannya? Menarik, videonya sangat amat santai Pak. Cakep. Iya. Makasih. Videonya. Oh videonya. Videonya. Ini karya anak SMA ya? Oh, Ini iya. sudah bisa sebagus ini. Oke, gimana tanggapannya tentang membolos? Punya pada tahun setelah menonton video ini apa pengertian dari membolos? Udah tahu. Ya, mungkin Mbak Evi silahkan. Membolos itu adalah suatu tindakan strategi dalam bentuk meninggalkan kelas atau meninggalkan sekolah Bapak. Jadi itu tuh melanggar peraturan tata tertib sekolah. Oke, jadi menurut Mbak Evi membolos itu meninggalkan kelas atau sekolah itu tanpa keterangan ya? Iya. Tanpa keterangan yang jelas dari sekolah atau guru kelas dan meninggalkan pelajaran. Itu. Mungkin ada yang setuju dengan pendapat Mbak Evi atau mungkin ada pendapat lain? Silakan Mbak. Mungkin saya setuju dengan pendapat Mbak Evi Pak, cuma sedikit menambahkan. Iya. Mungkin definisi membolos itu tindakan yang meninggalkan sekolah tanpa seizin dari pihak sekolah. Oh, jadi menurut Mbak Anggi kurang lebih sama. Iya Pak. Kita meninggalkan kelas atau sekolah tanpa izin dan tanpa tujuan yang jelas tidak sekolah seperti itu ya Mbak? Iya Pak. Mungkin yang itu sama. Mungkin ada yang punya tanggapan lain? Iya, silakan Mbak ya. Saya ingin menambahkan Pak, jadi benar kata Mbak Evi dan Mbak Asti juga, tapi lebih tepatnya kayak tindakan melanggar aturan yang dilakukan secara sengaja Pak. Jadi secara kesadaran dari siswa itu sendiri meninggalkan sekolah tanpa izin. Oke, terima kasih Mbak Aya. Jadi menurut Mbak Aya tadi kita dengan sadar meninggalkan kelas seperti itu. Iya, seperti itu. Dengan sadar meninggalkan kelas dan sekolah tanpa izin yang jelas dari pihak sekolah maupun guru kelas seperti itu Mbak Aya. Oke, bagus jawaban dari Mbak Aya. Ini Mas Dias mau menambahkan? Pak, saya ingin menambahkan, menurut saya membolos itu tindakan yang secara sadar meninggalkan pelajaran dan juga mungkin meninggalkan sekolah juga Pak. Jadi tanpa keterangan dari guru yang bersangkutan Pak. Oke, hampir mirip semua. Mungkin Mbak Nana. Ya Pak, tadi sudah diwakilkan oleh teman-teman semuanya dan saya ingin menambahkan sedikit. Jadi membolos itu seperti tidak mengikuti suatu kegiatan atau sama tadi seperti meninggalkan sekolah atau kelas tanpa keterangan. Oke, ini tambahan dari Mbak Nana meninggalkan kegiatan atau kelas dan sekolah pada izin yang jelas. Oke, mungkin ini sama, intinya sama jawaban dari anak-anak semua, yaitu membolos itu tentang kita dengan sadar meninggalkan kelas, meninggalkan sekolah dan tidak berangkat sekolah tanpa kejelasan. Berangkatnya dari rumah kami ke sekolah, tapi tidak sampai sekolah. Itu tanpa ada keterangan dari pihak sekolah maupun dari anak tersebut. Seperti itu. Iya. Jadi Bapak pikir tadi memperhatikan semua. Sudah tahu jadi membolos dan saya sudah paham juga kalau memboloskan juga kita sering menemui di sekolah kita ini banyak anak-anak yang bolos terutama kelas 12. Iya. Kalau anak jangan jadi contoh Iya Pak. seperti itu. Oke, terima kasih atas definisi membolos dari anak-anak semua. Oke, selanjutnya yaitu menginjak ke dampak. Nah, tadi udah lancar kita membahas pengertian membolos. Sekarang kita akan membahas dampak. Dampak buruknya dari membolos. Mungkin dari Mbak Aya bisa menyampaikan pendapatnya. Menurut saya dampak dari membolos bisa dikeluarkan dari sekolah. Oke, dikeluarkan dari sekolah. Misalkan membolos terus kayak kesannya siswanya nggak niat sekolah gitu. Jadi bisa dikeluarkan dari sekolah dan mencoreng nama sekolah juga. Oke,
Terima kasih Mbak Aya. Mbak Aya menyampaikan bahwa dampak buruk dari membolos yaitu dikeluarkan dari sekolah karena dianggap tidak niat. Iya, iya. Ya, kebetulan kan di sekolah juga ada peraturan. Selain sekolah itu ada aturan, jadi benar yang dikatakan oleh Mbak Aya, betul. Jika kita sering bolos, terus skor kita mungkin udah banyak, maksimal skor di sekolah kita kan 100 ya. Iya. Itu kalau udah maksimal 100 itu bisa. Seperti itu. Oke, bagus sekali pendapat dari Mbak Aya. Mungkin Mbak Anggi setuju dengan pendapat Mbak Aya atau mungkin ada tambahan? Kalau saya ingin menambahkan dampak negatif dari membolos itu adalah itu kurangnya prestasi akademik itu menurun Pak, terus juga kurangnya minat belajar dari siswa tersebut. Oke, jadi menurut Mbak Anggi pendapat Mbak Anggi itu tentang dampak buruk membolos itu menurunnya prestasi, oke, mempengaruhi belajar. Nah, itu juga menjadi salah satu dampak yang dirasakan secara langsung. Iya. Jadi kalian meninggalkan pelajaran, itu kan otomatis kalian tidak dapat satu pelajaran di hari itu, betul kan? Iya Pak. Nah, itu nanti kalian akan rasakan pada saat pertemuan selanjutnya. Iya Pak. Semisal hari ini kalian tidak masuk, terus besoknya kalian masuk, dikasih pelajaran itu kalian tidak mau. Itu dampak secara langsung seperti itu. Iya. Bagus sekali pendapat dari Mbak Anggi. Mungkin Mas Dias setuju dengan pendapat Mbak Anggi atau mungkin ada pendapat lain yang mau disampaikan? Silakan Mas. Setuju sih Pak dengan dari teman-teman saya. Oke. Seperti saya itu pernah bahkan kalau kita membolos itu kita jadi ketinggalan pelajaran Pak. Ya. Nanti nggak bisa seterusnya matematika kan rumus itu penting Pak. Ya. Kalau kita nggak ikut pelajaran matematika bisa ketinggalan. Rumus itu apa ya? Itu nggak bisa terjadi. Oke, berarti hampir mirip tadi yang disampaikan sama Mas Dias. Itu kita ketinggalan, Mas Dias ketinggalan rumus. Kayaknya ini nggak suka matematika ini, langsung menuju matematika. Iya Pak. Iya. Emang nggak suka matematika? Kenapa Mas nggak suka matematika? Ya, saya 1+1 jadi 3 Pak. Ini. Kurang paham sih Pak. Iya. Jadi kalau Mas Dias itu kurang paham, sebisa mungkin tanya, itu dikejar terus dulu. Tapi nggak dikejar kemana itu Mas. Nanti masih dikejar lagi. Maksudnya dikejar, kita tanya, terus benar-benar paham. Ini kalau udah soalnya matematika itu menurut pengalaman Bapak. Nah itu kalau kita ketinggalan satu rumus aja, kita itu akan susah. Iya, Pak. Iya. Seperti itu menurut pengalaman. Oke, kembali lagi. Terima kasih Mas Dias. Tadi jawaban Mas Dias bagus, hampir sama sebenarnya sama Mbak Anggi. Oke, terakhir Mbak Nana, silakan. Saya ingin menambahkan sedikit ya Pak ya. Iya. Karena dampak dari membolos ini tuh bisa saja gagal ujian. Oke. Nah, jadi waktu dulu saya SMP di flashback ya Pak ya. Oke. Teman saya ini ada yang suka membolos. Oh iya. Dia belajar entah matematik, entah kelas lain seperti itu. Dan Iya. ketika ujian di akhir semester, dia itu bingung Pak. Dia tuh sibuk, bukan sibuk mengerjakan soal, tetapi sibuk mencari jawaban teman-teman lain. Oh seperti itu. Iya, akan tetapi teman-teman lainnya itu yang nggak mau dong panjang tadi. Iya. Gitu. Oke, jadi sudah atau mau oke. Jadi menurut Mbak Nana, jika kita membolos itu berdampak pada saat kita ujian. Intinya plomo, nggak tahu apa-apa karena berlaku membolos itu. Soalnya apa? Benar yang dikatakan oleh Mbak Nana. Kalau kita nanti meninggalkan pelajaran 1-2 kali,
saat kita ujian nanti kita nggak tahu juga. Terus teman yang akan kita cemilin semisal saya mau menyintai sama Mbak Nana, terus nanti temannya mesti pelit. Iya. Nanti ditanya, mana udah belum? Belum, padahal udah. Nah, iya, biasanya gitu. Soalnya saya juga pernah udah. Iya. Jadi saya tahu. Oke, terima kasih teman-teman, anak-anak semuanya. Definisi kalian sangat bagus-bagus sekali, sangat berkaitan satu sama lain. Mas Jess tadi tentang matematika ya, enggak ketinggalan rumus. Oke, Mbak Nana yang tentang kalau ketinggalan bolos, ketinggalan pelajaran itu susah untuk ujian, terus Mbak sama kurang lebih seperti itu. Jadi kurang lebih sama ya, dampak gurunya seperti itu. Terus kalau kita meninggalkan pelajaran atau membolos, nah itu ditakutkan dari pihak sekolah itu kalian kenapa-napa kalau membolos itu berjalan seperti itu. Kalau kita izin, istilahnya kita izin, kita terdesak mau semisal pulang untuk ambil apa atau ada keperluan apa, itu izin, jangan membolos. Kalau izin itu kalian legal, tapi kalau nggak izin kalian itu ilegal. Iya, Pak. Nggak ada waktunya. Iya. Nah itu loh. Jadi tanggung jawab sekolah itu juga besar. Terus dampak buruknya lagi, kalian kalau berangkat dari rumah pamitannya sekolah, tapi kok sampai sekolah nggak sampai, nah itu kalian di jalan kalau kenapa-napa, kena razia, misalnya kalian masih pakai baju sekolah, masih berseragam, nah itu kan ada bag sekolah dan nama kalian, itu yang jelas tidak cuma berdua itu sekolah sama kalian enggak, tapi orang tua kalian pasti, ya Allah anakku kok kayak gitu, pamitnya sekolah, tapi kok nggak sampai ke sekolah. Iya. Nah, mungkin dari Bapak yang saya sampaikan ini tadi bisa dipahami. Gitu. Jadi Bapak berharap banyak pada kalian tentang dampak ini. Bapak harap kalian benar-benar memahami, benar-benar menerapkan juga, menanamkan. Iya, kalau membolos kayak gini. Dan Bapak harap kalian juga menjadi pelopor di sekolahan, di lingkungan sekolah kita, teman kelas, teman pertemanan. Kalau ada yang bolos kita ingatkan gimana dampaknya. Oke? Oke. Tadi yang pertama apa? Definisi membolos. Yang kedua? Dampak membolos. Definisi atau pengertian dampak sudah. Yang terakhir faktor. Nah, faktor penyebab anak-anak itu membolos kenapa? Seperti itu. Dari faktor ini mungkin bisa dimulai dari Mas Dias. Kalau menurut saya faktor membolos itu berdasarkan pengalaman saya, Pak. Iya. Saya pernah membolos itu diajak sama teman, Pak. Oh, berarti Mas Dias pernah membolos diajak oleh teman. Kenapa belum berani menolak? Ya, karena membolosnya kan kuat ya, Pak. Main game jadi saya itu teman. Kemudian agak suka game itu jadi Bapak harapkan ya Mas Dias jangan diulangi lagi. ya. Nanti kalau diajak teman ke warnet main game itu kan bisa setelah sekolah. Nah, setelah pulang sekolah itu boleh ke warnet main game tapi juga ingat waktu. Terus izin yang utama. Nanti kalau dicariin sama orang tua kan nggak tahu, wah aku kemana ya? Kok biasanya sudah pulang kok belum? Apakah diculik? Nah, itu katanya nanti diculik dijual organnya. Kalian masih fresh loh ini? Iya. Masih fresh loh. Masih anak-anak kelas 10 lah, masih unyu-unyunya. Gitu ya Mas Dias. Ya, baik, Pak.
Bapak harap nanti setelah bimbingan kelompok ini dengan diskusi membolos, Mas Dias berani menolak, ajakan teman mengajak Mas Dias membolos. Kalau perlu Mas Dias lapor, saya bawa guru kelas dari jalan bolos. Baik Pak, terima kasih Pak. Ya Mas Dias, terima kasih. Selanjutnya Mbak Evi boleh menanggapi? Kalau faktor ya, Ya. faktor bolos itu bisa jadi tidak suka mata pelajaran. Tidak Misal nih suka nggak mata suka pelajaran. sama matematika, kan tadi Mas Dias bilang kayak susah, nulisnya susah gitu. Itu bisa menjadi faktor kita membolos gitu. Oke, baik. Berarti Mbak Evi menyimpulkan bahwa tidak suka karena pelajaran. Iya. Jangan-jangan Mas Dias membolosnya juga pas matematika ya? Ya itu juga termasuk. Itu sebagai pengalaman aja Mas Dias. Tidak suka karena mata pelajaran itu. Ya ini Bapak juga akan sedikit menjelaskan juga ya. Dan bercerita sedikit lagi. Ini menjadi faktor utama juga, tidak suka mata pelajaran. Jadi Bapak akan melakukan riset lagi, akan melakukan apa namanya itu, menyebar angket untuk kalian semua, untuk mengisi apakah ada guru yang memberikan pelajaran kurang menarik atau saat menyampaikan kalian bosan atau apa, nanti Bapak akan melakukan. Mumpung baru kelas 10 juga, Bapak akan menerapkan program baru itu. Oke, lanjut. Kita suka mata pelajaran. Kalau Mbak Evi mungkin tak lihat-lihat, kayaknya suka semua. Suka matematika. Matematika. Biasanya. Mas dia tadi nggak suka ya. Yang lain bener. Nggak suka. Nggak suka. Matematika itu enak ya. Asik ya. Asiknya tuh apa? Apa Mbak Evi? Kan Juga itu kalau pernah itu kayak penukaran harta karun gitu. Ya. Kan berlian. Betul. Terus kalau matematika itu asiknya apa? Kalau menurut Bapak itu kita kalau paham rumusnya itu mengalir. Iya. Nah, misal udah paham aljabar nih. Nah itu nyatanya pengen ini loh. Ternyata cuma kayak gini ya. Nah gitu loh. Terus tertarik lagi mau pelajari apa gitu. Kalau Bapak sih seperti itu. Kalau Mbak Evi tadi kayak menemukan harta karun dia. Kalau saya kan pakai ilmu sendiri Pak. Pakai rumus sendiri. Iya. Ini kayak Albert siapa? Iya. Penemu rumus ya. Oke, tidak suka mata pelajaran. Oke, terima kasih Mbak Evi atas pendapatnya. Ini dari teman-teman lain. Silakan. Oke, Mbak Aldi, silakan. Saya ingin menambahkan Pak, bisa jadi dari faktor lingkungan sekolah ya Pak ya. Lingkungan. Mungkin karena sering dibully oleh temannya, maka si korban bully itu kayak dia ngerasa ngapain sih aku berangkat sekolah lagi, toh sampai sekolah aku juga dibully lagi, mendingan aku bolos aja. Dia pikiran seperti itu mungkin. Oke, bagus sekali ini pendapat dari Mbak Aldi faktornya, yaitu tentang bullying. Nah ini juga menjadi tanggung jawab kita bersama. Kita melawan bullying itu soalnya juga menjadi faktor utama dalam bolos dan kita nggak masuk sekolah. Itu tinggi juga di sekolah kita. Kenapa Bapak bisa menerapkan tinggi? Karena Bapak sudah melakukan survei juga. Itu bullying juga salah satu menjadi faktor penyebab bolos di sekolah kita. Jadi ini Bapak harapkan juga pada semuanya kita juga harus menjadi pelopor, harus menjadi penegak saat kita melihat bullying. Kita harapkan kalau kalian melihat pelaku bullying, kita harus memutus mata rantainya dengan kalian melaporkan atau dan kalian menegur. Kalau menegur saja tidak cukup, silakan laporkan ke guru-guru. Baik Pak. Karena ditakutkan ketika itu sudah menjalar di sekolah kita, yaitu tadi banyak anak yang membolos, banyak anak yang tidak masuk karena dibully. Takut gitu ya. Ya betul, ya. Takutnya seperti itu. Iya Pak. Iya Pak. Terima kasih, bagus sekali Mbak Andi. Mungkin
Silakan, ada yang mau menyanggah atau ada yang mau menambahkan? Oh enggak ya? Mungkin sedikit Boleh? menambahkan ya Pak ya. Ini ada teman satu kelas saya, Iya. tidak usah disebutkan siapa ya Pak. Iya, tidak apa-apa. Dia itu pernah waktu pelajaran biologi, dia itu tidak mengerjakan PR Pak. Iya. Jadi dia itu takut gimana gitu, tapi dia membolos. Mungkin pikiran dia pada saat itu membolos itu lebih baik, aman, bakal aman gitu Pak. Karena ya dia menghindar terus nggak bisa diiming gitu lagi seperti itu. Oke, terima kasih Mbak Nana. Jadi Mbak Nana tadi menyampaikan bahwa dia takut belum mengerjakan tugas atau PR atau guru tersebut, terus meninggalkan pelajaran atau membolos. Seperti itu Mbak Nana? Betul, betul sekali. Oke, jadi gini, lebih baik kalian itu berangkat dan dapat pelajaran itu daripada kalian membolos karena tugas. Iya Pak. Karena ujungnya sama aja. Karena kalian nggak kerjain tugas karena membolos juga dimarahin. Dimarahin itu enggak karena guru itu apa ya, marah sama kalian enggak, cuma mengingatkan. Nah, terus kalian berangkat belum ngerjain juga sama, mesti akan di nasihat. Nah, dinasihati, nggak mungkin dimarahin. Jadi dimarahin kan nasihat yang Iya. salah satu nasihat juga seperti itu. Jadi ya harus berangkat. Takutnya itu tadi tinggalin pelajaran. Ya, mungkin Mbak Nana sebagai teman kelasnya bisa menyampaikan pengertian itu atau cara lebih lagi kepada yang Mbak Nana ceritakan. Baik Pak. Yang terakhir, silakan. Menurut saya faktornya bisa dari keluarga juga juga. Faktor Karena kan keluarga. kadang ada keluarga yang kurang perhatian dengan pendidikan anak gitu. Dari tadi tentang sekolahnya, tugasnya, jadi saya merasa pengalaman ya udah boleh aja. Oh. Oke, ini bagus juga dari Mbak Aya tentang keluarga faktornya, yaitu tentang keluarga itu cuek, Iya, nggak peduli. nggak peduli dengan sekolah anaknya, ada tugas atau ada apa enggak ditanyain seperti itu juga menjadi anak kurang bersemangat, Iya, kurang semangat untuk berangkat sekolah. Jadi gini, sebenarnya gini, kita itu nggak usah malu, kita sebagai anak itu nggak usah malu. Kita kalau nggak ditanyai sama orang tua, kalau waktunya pas, kalau ada waktu senggang, kita ngobrol sama Pak, ini loh hasil saya di sekolahan. Nah, kita yang melakukan pendekatan, nggak apa-apa, nggak melulu tentang orang tua. Kita yang melakukan pendekatan, kita ngomong. Tapi dengan waktu yang pas. Jangan sampai kalau orang tua kalian baru sibuk kerja, nah itu jangan waktu itu, karena kan itu waktunya yang kurang pas. Kalau lagi santai, lagi makan, misal bareng-bareng itu, atau misal habis pulang kerja terus sudah istirahat, nah ngobrol namanya. Kalau biasanya kalau cowok-cowok nih, cowok kan nonton bola, itu bisa jadi obrolan yang memulai pendekatan itu seperti itu. Kalau cewek-cewek ya mungkin sama ibu ya, mungkin sama ibu, mungkin suruh ngajarin masak atau apa, itu kan bisa. Oke, bagus sekali pendapat dari Mbak Aya tentang keluarga tadi. Jadi kurangnya motivasi dalam keluarga itu menjadi salah satu faktor penyebab anak membolos atau anak izinnya sekolah tapi tidak sampai ke sekolah. Kalau aku sih juga kalau kalian izinnya ke sekolah ya sampainya ke sekolah. Jangan sampai kalian itu izinnya sekolah tapi malah beda PS, warnet, nah warung, ngopi, rokokan, nah itu jangan ya Mas ya. Jangan seperti itu. Orang tua juga memberikan kalian uang saku, memberikan pasti doa. Nah itu menurut Bapak jangan disia-siakan. Karena uang saku kalian itu
pasti minimal 20.000 ya. 10.000 Pak. 10 itu buat sehari atau kalau pulang sekolah nanti minta lagi? Mas 10.000, jadi jangan disia-siakan, jangan mengecewakan orang tua kalian itu harapannya baik kepada kalian. Jadi jangan sampai kalian menyanyiakan dan berharap kalian jadi pelopor untuk teman-teman agar tidak membolos. Kalau ada yang membolos tanyakan, kita sudah tahu tadi yang pertama apa? Definisi, oke. Yang kedua, dampak dari membolos. Yang ketiga, faktor. Dari tiga ini, Bapak harapkan kalian juga menyebarluaskan pada teman-teman ada lewat sekolah seperti itu, agar tidak ada lagi perilaku bolos. Oke, mungkin ini sudah hampir selesai. Jadi Bapak simpulkan, oke. Atau mungkin masih ada pertanyaan lain sebelum Bapak simpulkan? Pak, Ya? apakah membolos itu selalu tentang negatif? Wah, ini bagus sekali pertanyaannya. Apakah membolos itu selalu tentang negatif? Bagus. Ini bagus sekali pertanyaan dari Pak Nara. Main blowing. Oke. Jawabannya dampak apakah selalu negatif dari membolos? Itu tidak selalu negatif, ada positifnya. Dan contohnya itu bagaimana? Positifnya kalau kalian izin, nah seperti itu. Kalau kalian izin itu ada positifnya, tapi kalau kalian nggak izin itu negatif. Seperti yang Bapak sampaikan tadi. Tadinya kalau izin kalian itu pegang, ya sekolah tahu, semua teman tahu, seperti itu. Tapi kalau nggak izin, kalian di jalan kenapa-napa itu sekolah nanti juga repot. Seperti itu Mbak. Oke, mungkin ada pertanyaan lagi atau tambahan? Oke, terima kasih Bapak akan sebutkan dari dampak terus faktor dan pengertian mungkin anak-anak semua sudah paham ya bolos, karena perilaku bolos itu kan jelas yaitu meninggalkan pelajaran dan sekolah, dari sekolah tidak sampai sekolah tanpa adanya keterangan dari pihak sekolah ataupun dari anak tersebut. Dan faktor dampak dari membolos. Nah itu dampak dari membolos tadi disebutkan oleh Mbak Nana, itu mempengaruhi saat ujian. Terus saya betulkan ya, Mbak Anggi lagi juga mempengaruhi dalam pelajaran, Mas Dias juga mempengaruhi dalam pelajaran, dan Mbak Evi juga sepertinya sama. Nah itu Bapak simpulkan bahwa dampak dari membolos itu kita akan meninggalkan pelajaran, kita merugikan diri kita, orang tua kita, dan sekolah. Dimana yaitu kita kalau seperti yang Bapak katakan tadi, kalau kita tidak jelas itu pasti diri kita, orang tua dan sekolah itu akan menjadi yang utama dalam dampak lain itu. Selanjutnya yaitu kita langsung faktor. Oke? Iya Pak. Sudah paham atau mungkin kurang jelas atau ada yang mau dipertanyakan lagi tentang dampaknya tadi? Sudah jelas. Ya, itu jawab tadi juga sudah jelas. Iya Pak. Selanjutnya itu faktor. Faktor di sini tadi ada faktor keluarga, keluarga, lingkungan, dan Mas Dias. Terus faktor dalam diri dari Mbak Nana. Ketiga faktor ini menjadi faktor utama atau faktor yang sering kali menjadikan alasan anak ini.
beberapa keluarga yang kurang dukungan dari keluarga dan faktor diri karena takut akan entah itu pelajaran atau karena belum membalas tugas. Yang terakhir yaitu lingkungan dari Mas Dias, dari teman kelas atau teman lingkungan sekolah. Jadi seperti itu. Yang Bapak harapkan kalian dapat memerangi hal ini, dapat membela diri kalian dengan ilmu yang telah Bapak sampaikan. Ini Mbak Evi mau menambahkan? Sebenarnya Mbak Evi ini baru positif vibes banget ya. Lucu. Makasih Mbak Evi. Oke, sudah di penghujung acara, ujung pimpinan dan konsul ini dalam pimpinan kelompok. Jadi relax saja. Kita bagaimana perasaannya teman-teman dan bisa mengikuti sesi jadi tahu teman bolos itu seperti dia, terus tahu dampaknya, tahu faktor-faktornya juga. relax aja. Iya. Nah, Kan kita juga first time di kelompok gitu. oke, nah ini first time. Kira-kira ini kalau Bapak ajak diskusi lagi tentang bullying, nah kira-kira gimana? Boleh. Besok kita bedakan ya teman-teman. Nah, baru first time dan bulan Maret. Oke. Mungkin ada yang mau ditanyakan atau mau ditambahkan? Sudah cukup. Oke, sudah cukup. Oke, karena juga sudah jam 5, kita sudah pas. Minum minumnya juga apa yang mana? Oke, alhamdulillah. Semoga berbahagia ilmu yang kita dapatkan, yang kita pelajari pada sesi bimbingan kelompok ini dapat kita terapkan, dapat bermanfaat untuk kalian semua. Amin. Dan terutama kita terapkan di kita dan kita cegah orang lain untuk melakukan itu. Amin ya Pak. Oke, sebelumnya untuk menutup sesi bimbingan kelompok, Bapak tanya sekali lagi, apakah ada yang mau ditanyakan atau langsung kita lanjut saja? Ya Pak, sudah cukup. Sudah cukup? Oke, alhamdulillah. Silahkan Mbak Evi, saya minta untuk memberikan berdoa pada akhir bimbingan kelompok ini agar kita berdoa. Sebelum akhiri kegiatan bimbingan kelompok ini, mari kita berdoa sesuai agama dan kepercayaan kita masing-masing. Doa selesai. Oke, sebelumnya terima kasih anak-anak semuanya, Bapak tutup. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Silakan kembali ke kelas.